Yang saya muliakan, saya hormati guru kita bersama, Sahibul Majlis Al-Khair Al-Barakah fi Ternate Al-Habib Muhammad Baqir bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Kemudian yang kami muliakan, tamu dari Bogor, Al-Habib Mahdi bin Alwi As-Suqaf, Al-Ustaz Hidayatus Salam Al-Habib Hamdi Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, dan Ami Alwi Al-Bar, Ami Asagaf, dan seluruh para asatiza, para suyukh, para tulabul ulumi syar'iyah yang alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati maulid Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan panjang, hanya sekedar menyampaikan satu, bisa dikatakan bukan nasihat tapi peringatan. Di akhir zaman ini kita lihat menjamur rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Jadi sekali lagi, bukan kita salahkan menghafal Al-Qurannya, tidak. Tapi memang Nabi sudah isyaratkan, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Akan datang satu zaman terhadap umatku tidak tersisa Al-Quran kecuali hanya simbol, tulisan. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Akan datang satu zaman orang-orang pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi agama itu keluar dari mereka bagaikan panah keluar dari busurnya. Ini adalah pesan dari Nabi salawatuhu wassalamu alaihi. Jadi jangan hanya melihat sanad qiraatil Quran saja atau mahir dalam ilmu tajwid, tapi juga perlu sanad kedua, sanadu fahmil Quran, sanad pemahaman Al-Quran. Nah, ini yang hilang sehingga disusupi oleh orang-orang yang membawa paham-paham radikal lewat rumah-rumah tahfiz. Sudah banyak sekarang. Makanya saya ingatkan juga kepada yang memiliki rumah-rumah tahfiz, memperhatikan gurunya siapa, sanad pemahamannya kemana. Kalau hanya dibatasi pemahaman dari sisi membaca Al-Quran semata, yang membunuh Imam Ali hafal Al-Quran. La ilaha illallah. Ibnu Muljam, namanya Abdurrahman di awal, makanya saya gak sebut Abdurrahman Ibnu Muljam. Jadi Ibnu Muljam saja. Abdurrahman Katsir. Ahabul asma illallah Abdullah wa Abdurrahman. Dari sisi lain ada hadis Nabi, nama yang paling Allah cinta Abdullah dan Abdurrahman. Tapi yang ini Nabi katakan asyqan nas, manusia yang paling celaka yang membunuh engkau wahai Ali bin Abi Thalib. Sanad bacaannya luar biasa, tajwidnya. Imam Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, itu menyebutkan ketika menjelaskan Ibnu Muljam, kana shaiman bin nahar qanitan bil lail hafizal Quran.
Dia sholat malamnya luar biasa, siangnya puasa, hafal Al-Quran, tapi berani membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Imam Ali. La ilaha illallah. Siapa dia? Siapa Imam Ali? Kenapa? Karena hanya bacaan semata. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan penghafal Al-Quran ada dua, ada yang hamalatul Quran hakikiyah, ada yang hamalatul Quran majaziyah. Penghafal Al-Quran yang hakiki, pemahamannya benar, berakhlak dengan akhlak Al-Quran, kemudian bersanad daripada keilmuan Al-Quran. Ini yang hilang. Kalau hilang ini berarti kiasan. Jadilah seperti Ibnu Muljam, kaum Khawarij. Maka yang pertama harus dicari bukan fasilitas bangunannya, kalau berbicara ilmu agama, tapi yang dilihat pertama kali siapa gurunya. Al-isnad minad din, sanad bagian daripada agama. Alhamdulillah, ahli sunnah wal jamaah khususnya itu sudah biasa dengan tradisi sanad. Bahkan kitab yang mereka baca itu punya sanad satu persatu. Al-Imam Syaukani mengarang kitab berjudul Ithaful Akabir bi Isnadi Dafatir. Itu menjelaskan setiap kitab ada sanadnya. Para ulama Ali Ba'alwi di Hadramaut, huruf go, qaf jadi go. Huruf go-nya itu ada sanad. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disalahkan oleh ulama-ulama yang terpaku dengan ilmu tajwid yang tidak bersanad, mengatakan tidak fasih bacaan itu. Saya pernah belajar 1 tahun di lembaganya Wahabiyah Qiraah, belajar tajwid. Mereka salahkan. Terbiasa kami di pesantren mengatakan gola Rasulullah, gola Rasulullah. Ini tidak fasih, kata syekh yang kebangsaan Saudi Arabia. Khoto, salah. Lahjah Hadramiyah, ini lahjahnya Hadramaut, salah ini. Kebetulan saya punya kitab namanya Ad-Dalailu Mashhudah Ladai Natiqi Qaf Ma'kudah, karya As-Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani. Kitab tersebut khusus membahas bacaan qaf jadi go, dan itu sanadnya bersambung sampai ke bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sanad. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan seluruh ulama-ulama yang ada di kota Tarim, dari mulai imamahnya, jubahnya, siwaknya, pakaiannya, sendalnya, cara berjalannya, semuanya itu kalau saya diminta menjelaskan dalilnya, saya bisa jelaskan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, nah ini kita harus lihat nih, mau ngasih masuk anak ke pesantren, tanya. Karena kejadian di baru-baru ini, orangnya ada di Ternate, dia lihat beasiswa Hadramaut. Pikiran pertama Hadramaut habaib, Asy'ari, Syafi'i. Dikirim itu formulir dari Hadramaut, tepatnya di kota Seoul. Saya baca, kok gak kenal nih. Bukan dari Habib Umar, bukan Ribat Tari, bukan Al-Ahqaf, bukan dari Al-Habib Abu Bakar Masyhur. Ternyata murid-murid Syekh Mukbil. La ilaha illallah. Sudah masuk ke Seoul, sudah buat sekolah. Orang-orang yang tidak paham langsung wah Hadramaut sekolah, tanpa tanya siapa yang dia belajar. Sudah ada di Seoul sekarang. Wahabiyah ekstrim, Syekh Mukbil itu Wahabi ekstrim. Syekh dikarang kitab khusus berjudul Iskatu Kalbi Awi Syekh Yusuf Gardawi. Itu judul kitabnya, mendiamkan anjing yang menggonggong, Syekh Yusuf Gardawi. Ini ulama begini jadi panutan bagaimana?
rusak anak-anak kita disusupi dengan pemahaman yang ekstrim. Oleh sebab itu, alhamdulillah ya di Ternate ada guru kita Al-Habib Bagi, ada tamu kita Al-Habib Mahdi yang sanad ilmunya jelas bersambung dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, kemudian juga ada Al-Habib Abuya Abu Bakar dan Hasan Attas, dan para asatiza juga Ustaz Hidayatus Salam ini Al-Khairat, sambung ke guru tua. Nah ini yang perlu kita perhatikan, sanad keilmuan itu. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita dijaga akidah kita sampai kita meninggal dunia dalam akidah Asy'ari. Kun asy'ariyan fi i'tiqadi fa innahu huwa manhalu sofi anizayyi wal kufri. Jadilah kalian berakidah Asy'ariyah karena ini adalah mata air yang suci yang terbebas dari penyimpangan dan kesesatan. Berpegang dengan akidah itu dari aslafus shalih. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaat mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.